Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Harapan ibu, doa ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, ini minggu ketiga kita pembelajaran jarak jauh dengan situasi yang sekarang ini. Mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu. Kalau 2 minggu yang lalu ibu sudah memberikan video dan soal latihan mengenai turunan fungsi. Minggu ketiga ini ibu akan mengajarkan aplikasi turunan fungsi, salah satunya dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Baiklah, anak-anak tetap semangat belajar di rumahnya dan stay home, stay healthy, dan tetap semangat mengikuti semua pembelajaran jarak jauh. Oke? Baiklah, seperti tadi kata ibu, kita hari ini akan masuk materi baru, yakni fungsi naik dan fungsi turun. Ibu sudah menyiapkan di sini sebuah grafik fungsi Y sama dengan fx, di mana rentangnya mulai dari x sama dengan a sampai x sama dengan d. Dari grafik fungsi ini kita lihat untuk x sama dengan a, fa, untuk x sama dengan b, fb, dia naik, kemudian turun dari b ke c, dari c ke d dia fungsi ini naik. Ini kita misalkan nama fungsinya y sama dengan fx. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita sudah tahu kapan fungsi ini naik, kapan fungsi ini turun. Dari sini kelihatan, dari interval a sampai b, fungsi ini naik. Jadi dari sini ke sini, fungsinya naik. Kemudian di titik B dia berhenti sebentar. Dan dari B ke C dia turun. Turun berarti dari B ke C ini disebut fungsi turun. Kemudian dari C ke D dia naik lagi. Dari C ke D dia naik lagi, ini disebut F naik. Dan di D dia berhenti lagi. Nah, pada saat di B dia berhenti atau stasiun, ini disebut titik stasioner di B. Jadi FB ini disebut titik stasioner. Dan dari turun ke naik, di sini dia berhenti juga stasiun, berhenti juga di FC. Ini juga disebut titik stasioner. Nah, bedanya ini sama ini apa? Kalau dari naik ke turun, berarti titik ini disebutlah titik ini disebut titik stasioner maksimum. Nah, kalau dari turun dia ke naik berhenti di C, ini namanya FC ini disebut titik stasioner minimum. Berarti titik stasioner itu ada dua, maksimum, minimum, tergantung dari kalau dia dari naik ke turun dia titik stasioner maksimum, turun ke naik berhenti itu titik stasioner minimum. Nah, dari sini kita bisa lihat interval-intervalnya. Fungsi ini naik pada saat intervalnya A sampai B. X-nya diantara A sampai B. Fungsi ini turun pada saat intervalnya X-nya diantara B sampai C. B ke C. Dan dia naik lagi, F naik lagi pada interval X-nya diantara C sampai D. Nah, kemudian pada saat ini apa namanya? Pada saat di titik ini namanya fungsi stasioner berhenti. Pada saat ini juga namanya fungsi stasioner. Ini namanya bisa juga kalau titik ini disebut titik stasioner. Jadi titik stasioner maksimum itu adalah B, FB
titik stasioner minimum, berarti yang ini tadi C, F, C. Oke. Nah, dari sini apa hubungannya dengan turunan? Hubungannya dengan turunan, di mana kita lambangkan turunan pertama itu. Turunan pertama dari fungsi fx kita lambangkan kemarin adalah f aksen x. Jadi suatu fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih besar 0. Suatu fungsi dikatakan turun jika f aksen x-nya lebih kecil 0. Suatu fungsi dikatakan stasiun berhenti pada saat kapan? Fungsi dikatakan stasiun atau berhenti pada saat f aksen x-nya sama dengan 0. Tadi kita udah belajar titik stasionernya, fungsi stasionernya bisa maksimum, bisa minimum. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan lebih memperdalam lagi maksimum minimumnya kapan. Yang kita perdalam hari ini hanya ini dulu aja deh. Yang naik sama yang turun. Ini. Jadi intinya materi hari ini adalah suatu fungsi dikatakan naik pada saat turunan pertamanya lebih besar 0. Suatu fungsi dikatakan turun pada saat turunan pertamanya lebih kecil 0. Ini saja hari ini yang perlu Ibu ajarkan. Oke, sebagai contoh ya. Hanya satu soal aja. Sebuah fungsi dilambangkan bisa dalam bentuk Y sama dengan, misalkan fungsinya X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 9X min 1. Tentukan interval fungsi ini pada saat kapan dia naik. Tentukan interval fungsi pada saat kapan dia naik dan kapan dia turun. Oke, itu aja dulu pertanyaan hari ini. Oke, seperti tadi Ibu bilang, suatu fungsi dikatakan naik, jika turunannya lebih besar 0. Jadi fungsi ini kita bisa cari intervalnya kapan dia naik, kapan dia turun. Gak perlu kita gambar seperti ini. Kalau hanya disuruh cari intervalnya ini, gak perlu digambar seperti ini. Ribet. Kita hanya perlu cari turunannya saja lebih besar 0. Oke, kemarin kita udah belajar cara menurunkan ini. X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Ini turunannya, ini kali ke sini 12X tambah 9 lebih besar 0 gitu ya. Ini mah turunannya nggak ada kan? Oke, ini kita faktorkan, kita bagi 3. Oke, dibagi 3 semuanya harus adil. Bagi 3, ini dibagi 3, ini dibagi 3. Baik, ini untuk mencari X-nya kalau persamaan kuadrat diapain? Difaktorkan. Oke, kita faktorkan. X. Cari bilangan di jumlah 4 dikali 3. Berarti plus 3 sama plus 1. Dari sini X sama dengan min 3. X sama dengan min 1. Dulu udah pernah Ibu ajarkan, kalau dia lebih besar, koefisien X kuadratnya positif, tanpa gambar kita bisa tahu kalau lebih besar pakai atau. Jadi penyelesaiannya ini adalah X lebih kecil daripada bilangan paling kecil dari sini sama sini adalah min 3. Atau X lebih besar min 1. Inilah intervalnya. Gitu. Jadi fungsi ini naik pada saat interval X lebih kecil min 3, X lebih besar min 1, dia naik. Nggak perlu digambar, kita bisa cari fungsinya kapan naik. Nah, untuk menjawab yang B-nya, sama. Kapan dia turun intervalnya? Kita tahu interval turun itu adalah lebih kecil 0, F aksennya.
Berarti sama kayak tadi, 3x kuadrat 12x lebih kecil 0 dibagi 3 sama penyelesaiannya, kemudian difaktorkan, kemudian ketemulah x-nya min 3 sama min 1. Nah, yang perlu Ibu ingatkan, pasti mungkin anak-anak udah lupa nih pelajaran di SMP. Sekali lagi, kalau ininya lebih besar, positif ininya. Sekali lagi, kalau ininya lebih besar, koefisien x kuadratnya positif, tanpa garis bilangan penyelesaiannya pakai atau. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif diganti. Ini jadi dianggap kecil, penyelesaiannya x-nya di tengah seperti ini nih. Ini kan lebih kecil, koefisien x kuadratnya positif, berarti penyelesaiannya x-nya di tengah. Bilangan paling kecil dulu yang kita tulis, min 3, kecil x, kecil min 1 gitu. Bagaimana kalau misalkan koefisien x kuadratnya ini negatif, berarti penyelesaiannya jadi seperti ini gitu. Nah, ini dia fungsi naik, fungsi turun. Jadi sekali lagi Bu tekankan, kalau ditanya pada saat kapan ini naik dan turun tanpa kita gambar grafiknya seperti ini, kita bisa cari intervalnya dengan menggunakan turunan pertama. Itulah kegunaan atau salah satu aplikasi dari pemakaian turunan. Kita bisa mencari sebuah fungsi kapan naik, kapan turun dengan menggunakan turunan tanpa digambar, karena biasanya kalau menggambar kita agak ribet ya. Begitu mungkin anak-anak, contohnya hanya satu Ibu bikin. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan di akhir ini Ibu akan memberikan soal latihan kepada kalian, tolong dikerjakan dan hasilnya dikirim melalui Google Classroom. Oke, see you.